Diam dan rasakan debaran jantungku saat kau ulurkan tangan untuk menolongku. Kepakan sayapmu, bawa aku terbang. Luka yang tersisa luruh dalam dekapmu. Pernahkah kau terjatuh secara sukarela? Sebab kau yakin seseorang akan menangkapmu. Seseorang akan mengajarimu cara tertawa, cara percaya, cara mengeja rasa tak bernama. Seketika itu pula, jagat raya berhenti bergerak. Jiwamu terbakar, ragamu lebur, dan dirimu hanya bisa menyerah karena kau tahu kau menyerah pada orang yang tepat. Aku milikmu hari ini, esok, dan nanti. Hai pendengar, namaku Wardah Jauhara Witi Oktaviani. Aku ingin berbicara tentang resensi dari sebuah buku. Aku memilih buku berjudul Konspirasi Alam Semesta yang banyak digemari kalangan muda. Buku ini ditulis oleh seorang penulis bernama Firsa Besari dan disunting oleh Juliagar RN. Diterbitkan pada tahun 2017 oleh Media Kita yang memiliki ketebalan 6 di awal buku dan 238 halaman. Pada buku ini, Firsa Besari yang akrab disapa Bung mengkombinasikan sebuah naskah cerita dengan album lagunya pada tahun 2015. Bung menyebut buku ini dengan sebutan album. Isi dari karyanya banyak terselip pesan tentang humanisme dan sosial. Ada juga kisah romantis dari peran tokoh utama. Konspirasi Alam Semesta berisi ungkapan penulis yang memiliki kecintaan dengan petualangan, sehingga mempertemukannya pada seseorang yang istimewa. Kisah cerita ini dimulai dengan seorang lelaki bernama Juang Astrajingga, berprofesi sebagai penulis dan juga petualang. Dia adalah mantan anak ekstapol. Ketika dia sedang mencari buku di Palasari, dia tak sengaja menabrak seorang perempuan. "Maaf," ucap Juang. Dari situlah Juang dan seorang perempuan itu kembali bertemu dengan cara yang mengejutkan. Juang sedang melakukan liputan tentang Sinta Aksara. Mereka saling berbincang dan berkenalan. Nama perempuan itu adalah Anatidae. Mereka semakin dekat karena kesamaan yang mereka miliki. Sayangnya, perempuan itu sudah memiliki kekasih. Tatapan pertama mereka membuat Juang jatuh hati pada Ana. Ana pun membuat keputusan besar untuk memperjuangkan cintanya bersama Juang. Dan itu menjadi awal dari lika-liku yang mau tak mau harus mereka hadapi sendiri. Untuk beberapa waktu yang singkat, Juang harus pergi untuk penelitian di timur Indonesia. Mereka harus terpisah oleh waktu dan jarak. Sepulangnya dari timur Indonesia, Juang sangat bersedih dengan kepergian ibunya, yang sekian lama baru bisa bertemu di rumah sakit. Ana selalu berada di sampingnya dan selalu menguatkan saat Juang terjatuh. Tak hanya ibunya yang sakit, Juang harus tahu keadaan Ana yang sering pingsan karena sakit yang dideritanya. Ayah Ana memberitahu Juang untuk membujuk Ana yang memerlukan pengobatan untuk sembuh. Setelah Ana sembuh dari penyakitnya, banyak hal misterius yang dilakukan oleh Juang. Ana semakin curiga, tetapi rasa itu selalu kalah dengan kata yang meyakinkan keluar dari mulut Juang. Juang membawa Ana ke tanah Lembang. "Aku harap kamu suka hadiahku," bisik lirih Juang. "Hadiah?" balas Ana. Juang memperlihatkan sebuah rumah dengan cat putih sebagai hadiah ulang tahun untuk Ana. Rumah itu menjadi langganan Ana singgah. Segala ketenangan yang rumah itu berikan membuat Ana tidak sabar untuk benar-benar tinggal di dalamnya. Pada November, Juang dan Ana menikah. Rona kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Tetapi setelah beberapa bulan menikah,
Juang harus pergi ke dataran tinggi Karo karena letusan sinabung. Ana meminta Juang untuk tetap tinggal, tetapi ego petualang itu sangat tinggi. Juang tetap pergi meninggalkan Ana yang sedang mengandung makhluk mungil. Beberapa bulan berlalu, Juang pulang dalam pelukan Ana dengan keadaan tak bernyawa. Lelaki yang berujung pada maut saat membantu warga korban bencana alam meninggalkan surat yang begitu berharga untuk Ana yang menyampaikan bahwa Juang akan selalu ada di hatinya, walau tak terlihat oleh mata. Ana harus ditinggal Juang untuk waktu yang begitu lama. Kenangan tentang Juang akan selalu tinggal bersamanya. Kisah Juang dan Ana ditulis mengalir dalam novel ini dengan latar dari berbagai tempat yang menakjubkan. Tentunya, pembaca akan dibuat larut dengan cerita yang menarik di tiap lembarnya. Buku ini dikemas dengan pemilihan diksi yang menarik, dan ada berbagai puisi yang dapat menggambarkan perasaan dari sang tokoh cerita. Di dalam tulisan penulis juga terselip lagu yang ada di setiap babnya. Tak hanya itu, penulis juga membagikan kisah-kisah inspiratif sebagai pembangkit rasa nasionalisme yang diambil dari berbagai daerah Nusantara yang jauh dari keramaian, namun rasa kekeluargaannya tetap menjadi nomor satu. Pada sampul bukunya, menggambarkan orbit planet yang mengartikan dari judul buku ini yaitu Konspirasi Alam Semesta. Sayangnya pada penggunaan kata banyak yang belum bisa dimengerti oleh pembaca, sebab pembaca belum tentu tahu makna dari penulis. Demikian cerita yang dapat aku ungkapkan. Terima kasih telah mendengarkan.